Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 161, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low datang ke perusahaan untuk memimpin situasi keseluruhan. Dewan direksi juga diselenggarakan mendesak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang coba dilakukan oleh cabang asosiasi medis? Membatalkan kualifikasi kita tanpa alasan. Sengaja mencari masalah. Anggota dewan ini juga tipe orang yang banyak bicara, dan segala macam gosip beterbangan. Pintu ruang konferensi didorong terbuka. Vivian Low muncul di depan semua orang dengan jaket hitam, dan langsung berjalan ke kursi utama. Kebisingan di ruang pertemuan juga jauh lebih kecil. Namun, seseorang masih berkata dengan sangat tidak puas, "Direktur Vivian, bagaimana pendapat Anda tentang menyelesaikan masalah ini? Ini fatal bagi Beacon, dan kita harus mencari solusi secepat mungkin." "Ya, Direktur Vivian, uang investasi kita, ini tidak sia-sia. Saya pikir saya harus segera menghubungi Tuan Halen dari cabang asosiasi medis, dan mari kita duduk dan membicarakan masalah apapun." Tiba-tiba, para direktur mulai mengacau lagi, mengungkapkan pendapat mereka. Vivian Low mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Baik, jangan bertengkar, saya akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini, dan saya akan menangani masalah cabang asosiasi medis, ayo pergi." Vivian Low tahu, saat ini, kami tidak bisa membiarkan semua orang bingung. Tidak ada gunanya mengelilingi begitu banyak orang. Namun, selalu ada beberapa badut pelompat yang akan berdiri dan langsung mengincar Vivian Low, berkata dengan dingin, "Direktur Vivian, menurut saya masalah ini tidak mudah diselesaikan. Haruskah Anda berjanji kepada kami, jika itu tidak bisa diselesaikan, Anda, Ketua Dewan, harus diganti?" "Ya, jika seorang wanita bertanggung jawab atas rumah, Beacon akan selesai cepat atau lambat." Mengikuti suara orang-orang ini, beberapa anggota dewan direksi yang tersisa. Mereka semua membicarakannya. Adegan itu tiba-tiba kacau. Vivian Low mengepalkan tinjunya dan berkata kepada mereka dengan mata dingin, "Jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruang pertemuan terdiam, tetapi sangat cepat. Ada juga kata-kata yang mengejek. "Direktur Vivian, bukannya kami tidak percaya padamu, hanya saja sulit bagi kami untuk percaya apa yang kau katakan itu tidak berdasar. Jelas tidak mudah untuk perusahaan besar. Saya pikir lebih baik mengambil kesempatan ini untuk mengundurkan diri sebagai ketua dan biarkan kami memilih sendiri." Wajah Vivian Low menjadi lebih dingin, dia tahu bahwa ketika orang-orang ini datang untuk berinvestasi di Beacon, beberapa orang dengan tujuan berbeda. Bahkan sampai menelan Beacon. Sekarang, orang-orang ini akhirnya menunjukkan warna aslinya. "Itu benar, Direktur Vivian, Anda tidak bisa mengatakannya begitu saja. Jika tidak bisa diselesaikan, bukankah kami semua harus menemani Anda bangkrut?" Petik 2. Vivian Low menarik napas dalam-dalam, merasakan tekanan besar pada dirinya, tetapi dia tetap berjanji, "Baik, masalah ini saya tidak bisa menyelesaikannya, jadi saya akan mengundurkan diri sebagai ketua." "Baik, Direktur Vivian berani, jadi kami akan menunggu." Pemimpin, Direktur Zatan, memuji, dengan seringai di wajahnya yang penuh lemak. Tapi, Vivian Low tiba-tiba berhenti dan berkata, "Jika masalahnya selesai kali ini, apa yang akan kamu lakukan, Direktur Zatan?" Kemudian Direktur Zatan tertawa, dan berkata, "Kalau begitu aku akan bersujud dan meminta maaf padamu, dan keluar dari Beacon." "Baik," kata Vivian Low. Lagi pula, sekelompok kecil anggota dewan yang dipimpin oleh Direktur Zatan meninggalkan ruang konferensi dengan puas. Orang-orang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya, dan berkata, "Direktur Vivian, mereka jelas menjebakmu." Vivian Low tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saya akan menemukan jalan." Melanie Song melihat dari samping, dan berkata dengan sangat tidak puas, "Direktur Vivian, orang-orang ini terlalu penuh kebencian, dan mereka jelas ingin mengusirmu dari perusahaan." Melanie Song sangat marah dan membela Vivian Low.
Wajah Vivian Low dingin. Sambil tersenyum, dia berkata, aku tahu, hal terpenting sekarang adalah menyelesaikan kesulitan saat ini. Melanie Song mengangguk, lalu menyerahkan buku catatan, dan berkata, Direktur Vivian, ini semua rumor dan framing kita di internet. Mereka sudah berdebat seperti orang gila, dan mereka semua adalah kritik terhadap perusahaan. Vivian Low melihat topik di Weibo, dan di antara 10 topik yang paling banyak dicari, 4 adalah topik Bikan, serta topiknya sendiri. Ketika dia mengklik, itu penuh dengan segala macam kutukan yang tidak sedap dipandang, kekerasan internet. Dari sudut pandang ini, itu adalah tindakan terorganisir dan terencana melawan Bikan. Vivian Low tahu bahwa lawan di balik ini agak licik. Hubungi Departemen Hubungan Masyarakat dan tangani terlebih dahulu untuk meminimalkan dampak negatif. Selain itu, cari tim untuk memecahkan rumor mereka dengan fakta, kata Vivian Low, merasa sedikit pusing dan tidak pasti. Baik, kata Melanie Song, lalu bergegas keluar dari ruang pertemuan. Di ruang konferensi besar, Vivian Low ditinggalkan sendirian. Dia tidak tahu apakah dia bisa menolak kekuatan internet. Kejadian terakhir karena kuatnya investasi Rise Angel Investment Group yang mengubah arah opini publik. Apakah Anda mencari Aiden Enzo? Vivian Low ragu-ragu. Dia tidak ingin mengandalkan Aiden Enzo untuk menyelesaikan masalah setiap saat. Dia tidak ingin menjadi fas. Tidak lama kemudian, Aiden Enzo muncul di perusahaan. Sayang, apa yang terjadi? Aiden Enzo menyelinap ke kantor direktur, dan melihat wajah sedih Vivian Low, dia tahu ada sesuatu yang serius. Melihat Aiden Enzo datang, Vivian Low juga sedikit tersenyum. Berkata, tidak apa-apa, saya sedang menghadapinya. Bagaimana? Aiden Enzo terus bertanya. Vivian Low menggelengkan kepalanya dan berkata, cabang asosiasi medis membatalkan kualifikasi kami dan memerintahkan kami untuk menghentikan produksi selama 3 bulan, tetapi Anda tidak perlu khawatir, saya mencoba mencari cara. Saya tahu Tuan Halen Vigio dari cabang sebelumnya, dan saya akan menghubungi nanti. Dia bertanya tentang situasinya. Aiden Enzo dapat melihat bahwa Vivian Low ingin menyelesaikannya sendiri dan tidak ingin dia membantu. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Aku membaca berita di internet, dan itu akan sedikit merepotkan untuk dihadapi, kata Aiden Enzo, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Vivian Low mengangguk, bangkit, meraih lengan Aiden Enzo, dan berkata, suamiku, aku tahu kamu ingin membantuku, tapi biarkan aku menangani masalah ini sendiri. Aku sudah membuat janji dengan Dewan Direksi perusahaan. Aiden Enzo berpikir sejenak, dan berkata, baik, jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Vivian Low tersenyum dan berkata, kamu juga bisa menyelesaikan masalah asosiasi medis. Mungkin, Aiden Enzo tersenyum tipis. Vivian Low tidak membantah, tapi ada beberapa keraguan di hati. Karena, yang terjadi kali ini bukan hanya tentang uang, tetapi sebagian besar tentang koneksi. Dan latar belakang, setelah asosiasi medis membatalkan kualifikasinya, tidak ada uang yang dapat membelinya kembali. Apakah Aiden Enzo punya solusi? Kenapa, kamu tidak percaya padaku? Aiden Enzo bertanya pada Vivian Low dengan ragu. Vivian Low menggelengkan kepalanya, mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, baik, aku percaya padamu, tapi biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Aiden Enzo mengangkat bahu, mengetahui bahwa Vivian Low melayani dia, jadi dia berkata dia mempercayainya. Setelah duduk sekitar 10 menit, Aiden Enzo memperingatkan Vivian Low untuk beristirahat sebelum meninggalkan perusahaan. Melihat kembali bangunan di belakangnya dan jendela dengan lampu menyala, Aiden Enzo menghela nafas tak berdaya. Istriku terlalu kuat. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya, menelepon Tergio Ziso, dan berkata, Tergio Ziso, bantu saya mencari tahu siapa di balik opini publik online tentang Bikan. Tuan Enzo, saya akan segera memeriksanya. Tergio Ziso menutup telepon dengan hormat. Setengah jam kemudian, Aiden Enzo sedang duduk di kantor Tergio Ziso. Ada ketukan di pintu. Tidak lain adalah Angelina Chiesa yang masuk. Tangan kanan Tergio Ziso. Halo, Tuan Enzo, dan Tuan Tergio. Angelina Chiesa tersenyum sopan, dia berpakaian seperti wanita kerajaan, dengan kaki panjang, pinggang dan bokong, dan sosok yang bangga. Ini pasti menjadi dewi di mata banyak pria, cakap dan cerdas. Manajer Angelina, lama tidak bertemu. Aiden Enzo tersenyum, dia menyukai cara Angelina Chiesa menjadi seorang wanita. Tergio Ziso berdiri di samping,
menonton tanpa bicara. Jika Tuan Enzo belum menikah, dia benar-benar bersedia memberikan Angelina Chiesa kepada Tuan Enzo. Bagaimana? Sudahkah kamu menemukannya? Aiden Enzo juga membuka pintu dan bertanya dengan lugas. Tuan Enzo, saya telah menemukan opini publik yang salah dan rumor tentang Bikan dan Nyonya Vivian di internet. Itu sepenuhnya dikendalikan oleh seseorang di belakang layar. Pihak lain juga merupakan perusahaan hiburan lokal dengan pengalaman tim super. Banyak bintang dan pencarian tren yang memecahkan berita semuanya ditulis oleh mereka, kata Angelina Chiesa perlahan, dan pada saat yang sama menyerahkan informasi itu kepada Aiden Enzo. Siapa itu? Aiden Enzo bertanya. Bowie Media Co., Ltd., pemegang saham pengendali sebenarnya adalah Ruizi Savo, dan ada banyak hiburan besar di bawahnya, ini yang menyampaikan berita tentang Bikan dan Ni Vivian semuanya berasal dari perusahaan mereka. Angelina Chiesa berkata, dan mengambil screenshot dari internet printout. Ruizi Savo. Aiden Enzo mengerutkan kening. Banyak perusahaan di industri hiburan mengandalkan framing dan hype untuk bertahan hidup. Pencarian panas dari banyak bintang besar di China pada dasarnya diluncurkan oleh perusahaan semacam itu. Dengan satu hype pencarian, mereka bisa mendapatkan puluhan juta. Seperti belum lama ini, pencarian trending bintang rap dengan 100 juta retweet di jaringan populer diluncurkan oleh perusahaan semacam itu. Tuan Enzo, perusahaan ini telah menghasilkan terlalu banyak uang gelap. Perusahaan ini memiliki banyak bahan hitam dan telah melakukan banyak hal kotor. Saya khawatir mereka telah mengumpulkan banyak opini publik tentang Bikan kali ini, lanjut Angelina Chiesa. Aiden Enzo menyalakan sebatang rokok, dengan seringai di sudut mulutnya, matanya tidak puas dengan kedinginan, dan berkata, tidak ada garis bawah, jadi kita bisa menghadapinya dengan cara ini. Aku tidak akan lunak. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.